Saya akan bahas tentang bagaimana berjalan dalam kemenangan. Dan ada 3 langkah-langkah yang penting. Bagaimana melakukannya, bagaimana menjalaninya. Banyak orang Kristen yang baik menjadi mangsa yang jatuh ke dalam godaan iblis. Kita semua pernah mengalaminya, terjadi setiap saat dalam hidup. Banyak orang yang kelihatannya kehilangan kendali atas hidup mereka. Diperbudak dengan kebiasaan, umatnya Tuhan. Sukacita mereka dirampas, damai sejahtera mereka dirampas, urapan mereka diambil. Mereka perlu pulih dari rasa takut, pulih dari kebencian dan amarah. Saya mendengar Bob Gass menyatakan ini 20 tahun yang lalu, dan ini telah mengubah hidup saya. Saya ditunjukkan rahasia untuk berjalan dalam kemenangan waktu dia menyatakan ini. Dia mengatakan bahwa Anda akan lelah menyimpan banyak rahasia. Dan saat Anda mencapai kegelapan dan berhenti menyembunyikan masalah Anda, lalu Anda menariknya keluar ke dalam terang dan memaparkannya pada terang firman Tuhan dan kebenarannya, pemulihan pun dimulai. Bagaimana Anda berjalan dalam kemenangan? Saya ingin beri Anda satu strategi yang Tuhan berikan kepada saya 18 tahun yang lalu. Hanya ada 3 poin sederhana dan selalu saya ingatkan diri saya. Nomor 1, Anda harus dapat membedakan. Nomor 2, Anda harus memutuskan. Dan nomor 3, Anda harus memperkatakan. Apa yang Anda bedakan? Maksudnya apa? Anda harus mendapatkan penglihatan jelas di dalam roh. Anda harus membedakan di mana medan pertempuran yang sebenarnya. Alkitab berkata dalam Efesus 6 bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Anda boleh punya senjata hebat, tapi kalau tidak tahu membidik kemana, tidak berguna. Seringkali kita berurusan dengan hubungan dan juga dengan orang-orang. Kita perlu punya kemampuan membedakan dan penglihatan jelas di dalam roh untuk paham saat Anda membawa seseorang ke hidup Anda. Bukan saja hanya fisiknya, tapi Anda juga membawa roh yang dimilikinya. Kalau roh negatif, Anda juga dapat. Kalau roh kritis, Anda juga dapat. Dan kalau ada kepahitan, bukan saja kehadirannya secara fisik, tapi juga roh kepahitan tersebut. Terkadang kita perlu menjadi tajam untuk tidak bergulat dengan darah dan daging dan berdebat dengan orang lain. Dan mengambil roh pertengkaran, roh amarah, roh ketakutan, roh depresi yang dapat menguasai hidupmu. Saya kasih tahu Anda apa yang Tuhan bilang kepada saya. Fokuskan pandangan Anda. Kalau Anda kewalahan, katanya nomor 1, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa yang saya punya? Nomor 1 yang Anda punya adalah Roh Kudus. Roh Kudus menolong kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Roh Kudus membimbing kita. Anda dengar yang baru saya katakan? Dia membimbing kita kepada kebenaran. Dia membimbing kita menyusuri jalan yang kita akan tempuh. Dia menghasilkan buah-buah roh, kasih, kesabaran, sukacita, kebaikan. Jika Anda tidak punya, Roh Kudus bisa menghasilkannya. Dia menghasilkan karunia. Jika Anda butuh keajaiban, dia punya karunia keajaiban. Jika Anda butuh nubuat, dia punya karunia itu. Dia menghasilkan karunia dan buah roh. Dan Roh Kudus adalah apa yang Anda fokuskan. Anda harus fokus. Kedua, apa yang Anda perlu lihat? Melihat firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan. Alkitab berkata, kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita dibersihkan. Yohanes menulis dan berkata, tulisan ini diberikan kepada Anda bahwa sukacitamu menjadi penuh. Lalu tertulis firman Tuhan disampaikan dan mereka sembuh. Dengar, ada 3 hal yang firman berikan. Membersihkan, sukacita, kesembuhan. Membersihkan, sukacita, kesembuhan. Bekerja dalam diri Anda. Jika Anda lakukan firman, firman akan bekerja untuk Anda.
Anda punya Roh Kudus di pihak Anda. Anda punya firman Tuhan di pihak Anda. Tuhan suruh saya beritahu Anda yang ketiga. Anda punya malaikat Tuhan yang berperang untuk Anda. Seperti Elisa, malaikat mengepung musuh Anda. Alkitab berkata, para malaikat selalu mematuhi firman Tuhan. Waktu Tuhan yang memerintahkan mereka, atau Anda katakan dalam nama Tuhan, malaikat memperhatikan siapa yang memperkatakan firman Tuhan atas keadaan mereka. Alkitab berkata di Mazmur 91, para malaikat Tuhan mengelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jika Anda melihat yang biasa, Anda akan patah semangat. Tapi di dalam otoritas firman Tuhan, ada kuasa yang tidak terlihat. Ada di mimbar ini dan ada di luar sana. Ada perang yang berkecamuk di hidup Anda dan Anda tidak sendirian. Ada pribadi, yaitu Roh Kudus yang datang pada Anda pagi ini. Ada satu yang disebut firman Tuhan. Dia berkata, aku bisa membersihkan, aku bisa menyembuhkan, aku bisa membawa sukacita di mana tidak ada sukacita. Dan ada malaikat yang siap bertarung. Ada malaikat yang mengelilingi anak-anak Anda. Ada malaikat yang mengelilingi cucu-cucu Anda. Baik di tempat kuliahnya dan di mana saja ada malaikat Tuhan di sana. Dalam Ibrani 11 berkata, mereka diutus untuk melayani kita. Untuk melayani kita. Untuk melayani kita, supaya Anda berotoritas atas malaikat untuk bekerja dalam nama Tuhan Yesus dan juga firman-Nya. Saya ingin beritahu Anda yang lain yang Anda miliki. Anda harus pahami bahwa ada darah Yesus yang bekerja untuk Anda. Darah Yesus melakukan dua hal, yaitu membersihkan dan melindungi. Darah Yesus membersihkan kita dari segala celah waktu kita menerapkannya. Yang kedua, melindungi. Anda ingat Ayub? Alkitab berkata, taruh darah di altar dari 10 hewan setiap hari. Ayub lakukan itu. Bahkan iblis harus mengakui, aku tidak bisa menyentuh keluarganya dan kekayaannya. Aku tidak bisa menyentuh kesehatannya sebab Engkau Tuhan telah memagari dia. Pagar apa itu? Ya, pagar darah. Perhatikan waktu iblis menyerang Ayub, dia diberikan izin dari Tuhan untuk menyerang Ayub. Dia tidak ambil kesehatan Ayub dulu, atau menyerang anaknya duluan, atau kekayaannya duluan. Apa yang iblis serang pertama kali? Baca Alkitab, dia serang ternaknya, dan dia mencuri semua ternaknya. Dia tidak punya lembu, tidak punya domba, dia tidak punya binatang-binatang, dan kenapa itu penting? Ayub tidak lagi punya darah sembelihan di atas altar. Tanpa darah sembelihan, tidak ada pagar perlindungan. Saat pagar itu turun, maka musuh menyerang keluarga, kesehatan, dan yang lainnya dengan leluasa. Perlindungan ada pada darah yang tercurah. Kita tidak berada di bawah perlindungan darah kambing atau lembu. Kita berlindung di bawah darah dari Yesus Kristus, darah Tuhan yang berperang untuk Anda. Tidak heran Wahyu 12 berkata, kita menang oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Tahukah apa lagi yang berjuang untuk Anda? Tahukah apa yang kalian harus lihat? Yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada kuasa di dalam nama Yesus. Waktu kita mengucapkan nama Yesus, setan mundur. Waktu kita sebut nama itu, setan gemetar. Ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Orang-orang akan berlutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap orang akan berlutut. Semua akan berlutut. Pada akhirnya semua orang akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kuasa dari nama itu telah bekerja dan berperang melawan musuhmu pada hari ini. Anda punya kuasa doa. Fokus dalam berdoa. Tahukah Anda bisa melakukan perjalanan kemana saja di bumi sekarang? Doa tidak memiliki batas geografis. Melalui doa, saya bisa pergi ke rumah sakit sekarang. Melalui doa, saya bisa masuk ke unit perawatan intensif. Saya bisa masuk ke dalam penjara. Lewat doa, saya bisa masuk ke sarang narkoba. Bahkan kalau anak Anda tidak mau ke gereja, bahkan kalau anak Anda tinggal bersama dengan orang di luar pernikahan, Anda bisa berdoa di sini. Dan kasih karunia dapat menemukannya di rumah itu. Kasih karunia bisa menyentuh, memutar, dan menusuk, dan meyakinkan. Oh, kuasa dari doa. Jika dua orang sepakat dan bersentuhan, apapun akan terjadi yang Anda sepakati bersama. Seorang dari kamu mengusir orang akan 1000. Ada kuasa dalam doa. Itu mengapa menikah seharusnya tentang persatuan dari doa. Waktu Anda doa bersama, ada kekuatan 7 kali lebih kuat. Suamimu 7 kali lebih kuat waktu Anda berdiri bersamanya. Istrimu
7 kali lebih kuat dari mereka ketika mereka berdoa sendiri karena ada kuasa di dalam perjanjian dan kesepakatan yang selalu membuat setan gemetar dan ketakutan. Apa fokus Anda pagi ini? Kelemahanmu atau kekuatannya? Barel kosong Anda atau kuasanya yang tak terbatas? Apa yang Anda fokuskan? Hasil dokter atau janji tabib yang besar? Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kanker tidak membuat Tuhan gemetar. Penyakit jantung tidak membuat Tuhan takut. Dia Tuhan dari semua. Fokuslah pada Tuhan yang bisa mengubah dan Dia akan mengubah Anda dan Dia dapat menuntun Anda. Membedakan pertempuran yang sebenarnya. Jadi yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah peperangan terbesar akan terjadi di pikiran Anda. Saya ingin bermain kata-kata, pikiran adalah ladang ranjau. Dan orang berkata, Anda orang Kristen, otak Anda baru saja dicuci. Dan saya aminkan itu. Dan setiap kali saya datang ke gereja, otak saya dicuci. Hal negatif dikeluarkan, kepahitan dikeluarkan, kebencian dikeluarkan, semua hal negatif dikeluarkan. Ada sesuatu tentang hadirat Tuhan, ketakutan dikeluarkan, putus asa dikeluarkan, dan mendapatkan iman. Saya dapat sukacita. Ya, otak saya dicuci. Selamat datang di gereja. Pikiran kita diperbaharui, otak kita dicuci. Kita bangkit kembali dan berkata, aku bisa menghadapi dunia karena yang bersamaku lebih dari mereka. Mari kita memuji Tuhan sebentar saja. Jaga pikiran Anda. Jaga pikiran Anda. Pikiran Anda bisa menjadi racun atau berbuah. Pikiran Anda akan melumpuhkan atau memperkuat. Jadi Anda harus kuasai benteng itu karena beberapa dari Anda pikirannya tertawan. Anda tidak cukup baik. Dosa Anda terlalu besar. Tapi hari ini, Tuhan mengantar Anda ke gereja ini. Dimanapun Anda berada, Anda bisa dengar saya karena janji ilahi hari ini. Hal yang tidak akan berubah dan tidak jadi lebih baik. Ya, akan berubah. Lewat kuasa firman Tuhan, Anda harus membedakan mereka yang bersama kita lebih dari mereka yang ada pada mereka. Dan kedua, Anda harus memutuskan cukup adalah cukup. Anda harus mencapai tempat di mana sesuatu harus berubah. Tidak ada yang terjadi sampai Anda memutuskan. Dan biasanya, sampai tingkat rasa sakit kita melebihi tingkat kenyamanan kita. Kita tinggalkan semuanya. Tapi alasan rasa sakit itu terus datang kembali ke kehidupan Anda, Tuhan berkata, rasa sakit itu ada. Bukan tidak ada maksudnya. Rasa sakit bukanlah musuhmu tapi pelayanmu. Rasa sakit memberitahu Anda saat ada masalah dan Anda harus memperbaikinya. Anda harus menyeretnya keluar dan Anda harus menghadapinya. Lalu memutuskan, cukup adalah cukup. Saya tidak lagi bersembunyi. Saya tidak akan pura-pura lagi. Saya harus jujur dengan Tuhan. Saya harus terima situasi ini. Tuhan, ku datang padamu hancur, ku datang padamu hampa, ku datang padamu hari ini. Dengan semua yang ku tahu, aku muak dengan gereja palsu dan orang-orang Kristen yang berlaku seolah-olah semuanya baik, padahal mereka baru saja melalui neraka. Tapi tidak bisa beritahu siapapun karena kita harus sempurna, tapi kadang Anda harus putuskan, sudah cukup, saya tidak bisa melanjutkannya lagi. Sesuatu memang harus berubah. Saatnya menuju arah yang baru. Saatnya untuk mengatakan sudah cukup, pergilah ke sana. Kepasifan adalah roh dan akan membunuh Anda. Akan membunuh hubungan Anda, membunuh keluarga Anda, pernikahan Anda, jika kita hanya duduk dan tidak lakukan apa-apa. Itu akan membunuhmu. Pada titik tertentu, Anda melihat ada peperangan rohani di sini. Untuk keluarga saya, rumah saya, hubungan saya dengan anak saya, atau untuk siapa saja. Lalu Anda memutuskan, sudah cukup, saya harus melakukan apapun supaya saya tertolong. Sesuatu harus berubah.
Mazmur 27 berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang aku inginkan." Jadi pilihannya adalah, apakah Anda hanya datang dan mengangguk, atau datang begitu saja kepada Tuhan dengan hati yang hancur? Katakan, "Tuhan, hidupku hancur. Tolong!" Dan Dia akan datang. Dia mencari hati yang hancur. Saya ingin beritahu yang sedang mendengarkan saya, ini adalah firman Tuhan. Saya gemetar dalam roh saya yang sekarang, karena saya tahu bahwa ini adalah pesan. Tuhan berkata, mereka harus mendengar hari ini. Tuhan mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa iblis akan selalu menyerang di ambang multiplikasi. Waktu musuh datang seperti banjir, itu selalu tepat sebelum multiplikasi itu terjadi, atau sesuatu yang besar terjadi. Adam tidak pernah diganggu iblis ketika dia sendirian. Tidak ada ancaman dari multiplikasi. Tetapi begitu dia punya Hawa dan ada potensi multiplikasi, iblis datang. Karena musuh selalu menyerang di ambang multiplikasi. Itulah kenapa Anda tidak boleh berhenti dan menyerah. Anda harus membedakan, ini peperangan, ini nyata, ini mengerikan. Dan saya memutuskan, saya tidak akan mengabaikannya dan menjadi pasif. Aku tidak akan lepaskan sampai engkau memberkatiku. Anda tahu, saya sangat bersemangat di pelayanan pertama pagi ini. Saya bawa lagu lama saya yang masih saya harapkan memenangkan Grammy. Berjudul Bertahan, dan saya ingin menyanyikannya. Ini dia. Ini luar biasa. Anda belum pernah mendengarnya. Kita selalu ada orang baru, ratusan orang baru. Inilah lagu yang saya tulis dan akan menjadi terkenal entah kapan. Lagunya seperti ini. Bertahan, bertahan. Bertahan, bertahan. Bertahan, bertahan. Bertahan. Nah, dan ini dia, bait kedua ini luar biasa. Bertahan, bertahan. Bertahan, bertahan. Ini dia bagian bridge-nya. Bertahan, bertahan, bertahan. Anda berada di ambang multiplikasi, jangan berhenti sekarang. Semua yang telah Anda perjuangkan, ada berkat di sisi lain peperangan. Bertahanlah anak Tuhan, Anda akan menuai jika Anda bertahan. Jangan berhenti sekarang. Haleluya. Terakhir, Anda harus menyatakan firman Tuhan atas keadaan Anda. Anda harus tajam di mana medan peperangan yang sebenarnya. Anda harus memutuskan sesuatu akan berubah. Dan Anda harus mendeklarasikan firman Tuhan. Saya tidak tertarik akan hal itu. Maka Anda akan dipukuli. Sekarang apa yang kamu katakan waktu Anda perkatakan firman Tuhan atas keadaan Anda? Apa yang Anda katakan bisa bertentangan dengan apa yang Anda lihat. Apakah Anda akan mengatakan apa yang teman Anda pikirkan tentang iman Anda? Iman dan akal tidak bertentangan. Tapi waktu akal tidak bisa melangkah lagi, iman akan terus berjalan. Alasannya adalah mengambil tangan manusia dan pergi sejauh manusia bisa. Tapi iman mengambil tangan Tuhan yang tidak terbatas dan Tuhan membawa Anda ke suatu wilayah yang tadinya sangat tidak mungkin menjadi mungkin. Anda harus perkatakan firman Tuhan atas situasi Anda. Dengarkan baik-baik. Jika hal akan berubah, Anda harus mengubah 3 hal. Anda harus mengubah lingkungan Anda,
dan Anda harus mengubah pergaulan Anda. Wow, saya banyak bicara ya. Ubah lingkungan Anda. Apa yang Anda dengar, yang Anda lihat? Hal negatif, keluh dan kesah, ubah lingkungan Anda, juga ubah pergaulan Anda. Apa maksudnya? Alkitab berkata besi menajamkan besi. Jadi, saya katakan begini saja. Jika Anda miskin, setiap saat, dan semua teman Anda miskin dan tidak punya uang, bukan karena mereka orang jahat dan Anda orang jahat. Tapi Anda tidak bisa bergaul dengan orang yang sama, yang selevel, setara di dalam kehidupan Anda, dan berharap naik lebih tinggi. Karena Anda berubah karena tempat yang Anda tuju dan orang yang Anda temui. Sebentar, dengar. Jadi, jika Anda miskin dan semua teman Anda miskin, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Ini sebabnya salah satu hal bijaksana adalah temukan seseorang yang tahu menangani kekayaan. Dan ajaklah dia untuk makan siang bersama Anda. Dia yang kaya, dia yang bayar seharusnya. Tidak. Jika Anda punya seorang mentor, maka karunia Anda memberi ruang untuk Anda. Yang terakhir, ubah perkataan Anda. Ubahlah apa yang Anda katakan. Apa Anda bicara tentang hidup dan mati? Sekarang dengarkan. Bob Gass mengatakan ini 20 tahun lalu, dan itu telah mengubah hidup saya. Saya belum pernah mendengar ini waktu pesan tentang pengakuan keluar. Dia mengatakan ini. Dia bilang, begini, pikiran yang tak tersampaikan adalah ide yang tidak lahir. Dengan kata lain, apapun yang Anda bicarakan, Anda melahirkannya. Pikiran yang tak tersampaikan adalah ide yang tidak lahir. Saat Anda ucapkan, Anda lahirkan. Apakah Anda mengatakan kehidupan kepada anak Anda? Apakah Anda mengatakan kehidupan kepada istri Anda? Apa Anda mengatakan kehidupan kepada suami Anda? Juga kepada pernikahan Anda? Dan mengatakannya kepada bisnis Anda? Pikiran yang tak tersampaikan adalah ide yang tidak lahir. Apa yang Anda katakan? Anda harus menyatakan firman Tuhan atas kecanduan Anda, atas ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, keterikatan Anda, masalah Anda di dalam hubungan Anda. Nyatakan firman dari Tuhan. Waktu Anda bicara, itu dilahirkan dan akan terus bertumbuh. Katakan itu. Efesus 3 ayat 20 katakanlah, mari kita tutup dengan mengatakannya. Semuanya katakan dengan berani. Bagi dialah yang dapat melakukannya jauh lebih banyak, berlimpah daripada yang dapat aku minta atau pikirkan. Seperti dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ayo, Ulangan 31 ayat 6 semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri, akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati.